Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal karama wa hadratal ummahatil muslimat, Majelis Ta'lim Al-Furqan, wabil khusus pesaing saya. Biasanya saya ganteng sendirian, sekarang ada saingan. Gus Reza, kapan di pelaminan? Semua yang hadir semoga selalu istiqomah, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mic-nya tuker bisa enggak? Kayak Agnes Monica. Pakai mic yang mana aja lah. Mic yang mana aja nih? No. Yang mana nih? Rasanya kayak kegencet pakai mic begitu kan. Enakan yang mana? Yang mana yang ini? Cik. Oh, abot semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam yang berbahagia ini kita kumpul kembali, bersama kembali. Semoga ini menjadi wasilah nanti kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya kok nggak kayak biasanya, abot semuanya ini. Wes. Akhirnya kembali ke inilah, agak lumayan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini kebanyakan diutak-utak nih mic-nya ini pasti. Nah iya, suaranya begini loh. Malam yang berbahagia ini kita akan ngaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau disebut dengan muttafaq alaih. Hadis ini dicatat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang isi atau inti dari hadis ini, ada 3 yang diharamkan oleh Allah, dan juga ada 3 yang tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau 5 menit jam 8 seperempat kelar. Ibu ya, nggak usah lama-lama lah ya. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa hadi wa kariha lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali. Itu bunyi hadisnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama alaikum, mengharamkan kalian, mengharamkan untuk kalian. Apa yang diharamkan? Yang pertama adalah uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wa hadi. Kemudian wa karaha lakum. Kok dudutan apanya ini? Bang, hari-hari marunda. Wa karaha lakum, dan Allah tidak suka. Qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mal.
Allah tidak suka 3 hal dari kita. Yang pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala. Suaranya enggak jelas Bu ya? Kalau itu berat banget Bu. Capek saya kalau ngomong pakai itu. Kalau ini enggak jelas ya. Nah, terus gimana ini enaknya? Langsung doa aja ya. Yang pertama adalah qila wa qala. Allah enggak suka kepada kita ini yang suka qila mengatakan, wa qila dikatakan, wa qala dan mengatakan. Apa itu maksudnya? Dikatakan, mengatakan. Apa maksudnya? Ya suaranya enggak enak ya, dengar ya. Jelas enggak suaranya? Pecah ya, kalau pakai ini dua-duanya berat banget. Qila dikatakan, wa qala mengatakan. Allah enggak suka terhadap sesuatu kita yang belum jelas itu asal usulnya, sumbernya dari mana, kita langsung percaya kemudian menginformasikan, memberitahukan kepada orang lain. Sesuatu yang belum jelas, nggak jelas, baru katanya. Lah kita dengan PD-nya kemudian memberitahukan ke orang lain. Kita sendiri belum yakin berita itu benar apa enggak. Lah kemudian kita langsung, suaranya naik turun. Kita langsung memberitahukan, menginformasikan ke orang lain. Ini baterainya habis apa ya? Abot ini dua-duanya. Ayo abot, nggak nyaman untuk orang ngomong. Kita ini, bangsa kita ini, ya bukan bangsa kita ini loh. Kita itu sering ngomong sesuatu, kalau ditanya kata siapa? Katanya. Bener ya? Contoh, ada anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun belum bisa ngomong. Kemudian lidahnya dikerok pakai cincin. Kata siapa? Nenek siapa? Iya katanya kan? Belum jelas kan? Kalau bahasa orang sekarang katanya mitos. Sesuatu yang kita sendiri belum jelas, tapi kita sendiri langsung cerita ke orang. Ya tadi anak tetangga umur 4 tahun, 5 tahun belum bisa ngomong, terus kita coba kerok pakai cincin. Nah terus seandainya orang yang kita suruh itu balik nanya, ibu kata siapa? Nah, mak yang mana? Contoh 2, anak umur 2 tahun, 3 tahun belum bisa jalan. Katanya biar cepat bisa jalan disabet pakai. Loh, kok semopak jawabnya? Loh kenapa kok sabetnya pakai belut, nggak pakai balok? Katanya. Lah iya, yang Islam itu mengajarkan umatnya sesuatu yang logis, sesuatu yang masuk akal. Oke, kalau memang ketika lidah dikerok pakai emas itu diteliti secara medis, ternyata emas itu misalnya mengandung zat apa yang bisa menyebabkan lidah itu bisa apa ya? Bisa lancar ngomong. Nah, iya. Kaki disabet pakai belut, kalau memang itu diteliti secara medis, belut itu mengandung apa misalnya? Ketika kena kaki, urat saraf itu bisa langsung lancar. Oke, silahkan. Itu namanya logis. Umat Islam itu diajarin logis.
Jangan mudah percaya dengan sesuatu yang hanya katanya. Contoh lagi, ini jangan-jangan kita pelaku. Kalau naik bis biar gak kebelet BAB. Kok pada ketawa ini pernah ngalami loh? Pernah ya? Yang lain pernah juga? Loh itu hubungannya apa? Kebelet itu kan di sini lewat sini, kok ngantongin? Lah kenapa nggak ngantongin yang segini gitu? Lah iya, nanti misalnya putra putri bapak ibu ada yang sekolah kedokteran, kemudian diteliti. Nah, mandinya datang, pawangnya datang tuh pawang, harus manggil pawang, perlu disiapin sajen nih. Mikir kok abot ini apa ya? Apa nih? Orangnya baru datang udah enak loh, padahal belum diapa-apain. Cek satu, abot nih. Cek. Oh kan, baru dipegang. Ketakutan gitu ya. Cek, aduh, tes. Wes. Lagi diurak-urak yuk. Coba. Bukannya diurak-urak aja sih. Cek satu. Nah, lumayan. Lumayan wes. Cek sun. Nah, ini baru. Lumayan. Tadi ngomong apa saya ya? Ngantongin batu. Bahwa nah ini baru. Kenapa harus nunggu dia sih? Iya, enggak ada dokternya. Oh, enak. Lanjut minum. Monggo. Wis, lanjut. Wis, matur nuwun iki. Wis muga-muga ndang munggah kaji. Islam itu mengajarkan umatnya menjadi umat yang berpikir logis. Maka Allah nggak suka orang yang kila wa qala. Kila itu dikatakan, wa qala mengatakan. Bahasa simpelnya melakukan sesuatu yang bersumber hanya katanya. Termasuk orang yang mau naik bis biar gak kebelet BAB ngantongin. Lah oke lah, misalnya nanti diteliti sama siapa gitu, ternyata batu yang dikantongin orang itu bisa nyumpel gitu. Lah iya ya monggo silahkan. Contoh lagi, kalau orang bahasa sini, kalau orang kampung saya nyebutnya anyang-anyangen. Kalau orang kebantenan nyebutnya apa? Orang kalau anyang-anyangen diapain Bu? Jempol kakinya diikat. Lah itu hubungannya apa?
Lah kalau laki-laki anyang-anyangan, kenapa yang diikat bukan itunya? Lah kok yang diikat jempolnya? Lah ya mungkin nanti misalnya diteliti sama dokter siapa, ahli siapa, ternyata jempol yang diikat pakai karet. Ngikatnya pakai karet atau pakai rumput? Karet. Lah kok ternyata memang ada hubungannya, bisa nyumpel. Lah kalau laki-laki itu, kalau perempuan ya itu juga. Lah maka Islam itu mengajarkan umatnya qila wa qal. Ya ada tuntunan-tuntunan tertentu setelah diteliti ternyata memang ada hadisnya. Misal Rasulullah itu ngajarin minuman begini, biar panas kayak apa jangan ditiup. Ini loh, ini minuman jangan ditiup. Kalau mau minum langsung minum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah ditiup, karena memang udah gak panas. Dulu para sahabat, karena ini yang mengatakan Rasulullah, ya sami'na wa ata'na, saya dengar dan kami taati. Tapi kan sahabat ketika ditanya, Mas, kenapa minum gak boleh ditiup? Yang bilang siapa? Rasul. Jelas kan? Yang bilang Rasulullah. Kemudian setelah kesini, begitu ilmu medis mulai maju, kenapa nabinya umat Islam melarang minuman ini ditiup? Ternyata sistem pernapasan kita yang keluar dari mulut kita ini kan zat karbon dioksida, dan itu mengandung racun. Nggak jauh beda dengan sistem pembakaran di motor kita itu. Motor yang kita nyalain kan ada knalpot. Nah itu yang keluar itu hampir sama dengan yang keluar dari sini. Maka kalau minuman kita tiup itu sama aja kita nyalain motor, itu minuman kita taruh di lubang knalpot. Padahal Bu ya, kalau pagi-pagi habis sholat subuh bikin teh, taruh di yang gelas apa nih? Apa namanya? Yang tatakan ini loh. Cacakan langsung ditiup. Enak ya? Enak. Ya. Tapi ternyata nggak boleh sama Rasulullah itu. Ya kalau memang kita ini ya tunggu agak adem baru ya itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya terserah. Yang penting pokoknya jangan ditiup. Misal contoh lagi, ketika minuman ini kecemplungan laler, umpama minuman ini yang membikinkan orang yang spesial, baru diminum dikit lupa nutup, laler nyemplung. Rasulullah mengajarkan kalau minuman kecemplungan laler, lalernya lelepin sekalian. Habis dilelepin diambil, buang, silahkan minum. Dulu sahabat, ya wis sami'na wa ata'na, saya ikuti ya Rasul. Kalau nggak percaya bisa dilihat dalam kitab Bulughul Maram, ada keterangannya. Kesini setelah diteliti, tapi kan sahabat ketika ditanya, kok laler dicelupin baru dibuang, yang nyuruh siapa? Kanjeng Nabi Rasulullah. Jelas kan? Bukan katanya, jelas. Setelah kesini diteliti, ternyata dalam tubuh laler itu sayapnya kanan kiri, yang entah kanan atau kiri, pokoknya sebelah mengandung obat, sebelah mengandung penyakit, racun. Ya kalau nyemplung itu pas obat, minuman ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang nyemplung pas racun, sakit perut kita. Makanya disuruh ngelelepin biar kalau seandainya racunnya yang nyemplung duluan, kalau dilelepin obatnya juga nyemplung, berarti netral lagi. Silahkan diminum. Lo umpama ini minuman yang bikin orang spesial. Istrinya berarti. Loh, guys, pokoknya orang spesial terus minuman segelas ini harganya 2,5 juta. Emang ada ya? Umpama orang ngarang aja kok. Ini tuntunan Rasulullah. Ya bukan hanya minuman aja. Pokoknya sesuatu yang cair, entah minyak goreng,
entah apa kek kok kecemplungan hewan-hewan itu, celepin sekalian kemudian dibuang. Ya baru silakan dikonsumsi kembali. Ini logis karena udah diteliti. Kalau dulu walaupun belum diteliti secara medis, tapi kan udah ada yang menjamin, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu enggak ngomong dengan sakar PDW. Sakar PDW itu orang kebantenan apa? Semaunya sendiri enggak. Tapi in huwa illa wahyu yuha, tapi beliau ngomong itu dibimbing oleh wahyu. Jadi dari Allah. Lah sekarang kita masyarakat Indonesia ya kadang ya maklum, sebelum Islam datang masyarakat Indonesia ini udah berbudaya, dan budaya itu masih melekat dalam diri kita. Walaupun Islam sudah datang ratusan tahun yang lalu, tapi budaya itu belum 100% hilang. Masih banyak kita-kita yang percaya dengan yang ibu tadi bilang apa? Mitos. Yang hanya bersumber katanya. Jangan duduk depan pintu. Lah kalau itu logis, orang mau lewat ke alangan ya Bu ya. Logis itu mah. Lah iya. Yang enggak loh, yang mungkin belum. Tadi loh yang masalah anyang-anyangan, masalah biar enggak kebelet, biar kaki yang belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Kalau seandainya suatu saat nanti kok diteliti ternyata benar, ya logis namanya. Lah iya. Kalau memang itu logis ya silahkan. Tapi kalau enggak, nanti dulu. Kita umat Islam itu diajarin logis. Logis itu artinya masuk akal. Lah dalam hadis ini yang pertama yang tidak disukai oleh Allah itu wa karihalakum qila wa qala, mengatakan dikatakan. Atau mungkin mengatakan dikatakan itu bisa diartikan sesuatu yang informasi kita hanya baru kabar burung, baru katanya, tapi kemudian langsung kita sebarkan. Itu juga gak bagus. Hoax. Contoh begini, umpama kita punya tetangga yang memang dasarnya sama tetangga itu kira kita kurang cocok sama dia. Kurang cocok sama dia punya anak perempuan, kebetulan kerjanya kena shift. Kadang ya pulang shift 2. Kalau shift 2 kan pulangnya jam berapa ya? Jam 11 malam ya. Kalau shift 3? Nah, kebetulan anak perempuannya itu kadang pulang jam 11, kadang pulang pagi. Sementara kita nggak tahu kalau anaknya kena shift. Terus kita karena dasarnya nggak suka, kemudian kita nebak-nebak sendiri, kita karang-karang sendiri. Tuh anaknya si itu tuh anak perempuan kayaknya jilbabnya syar'i, mosok jam 11 malam baru pulang. Hari kemarin yang nganterin PCX, kemarin lagi NMAX, kemarin lagi Vario. Padahal great. Cuman dia karena dasarnya nggak suka, itu kan dibikin-bikin. Lah besoknya lagi, malah kemarin lagi pulang subuh. Itu jangan-jangan pakai jilbab cuman buat nutupin kedok doang. Jangan-jangan kerjanya yang di tempat lampu biar pet. Tadi saya lewat situ Bu, karena habis maghrib kalau malam Sabtu kan saya ngajar di Cipucang. Kesini kan lewat situ, lewat depan Pasar Waru itu. Biar pet. Nah terus ndilalah itu bahasa orang sini apa ya? Wis maklum mau ngomongnya campur Jawa-Jawa enggak apa-apa ya. Wis ndilalah. Itu anak tetangga karena saring shift 2, shift 3 masuk angin muntah. Dasar kita enggak seneng langsung bikin kesimpulan. Tuh kan? Anak siapa tuh? Tuh kan? Jangan-jangan lo kok langsung ngomong begitu loh. Awalnya kita ngomong jangan-jangan hamil. Kita ngomong ke tetangga, Bu, tahu gak anaknya si itu tuh? Oh ya kenapa? Kemarin tuh saya malam pulang jam 11, pulang subuh. Yang nganterin lakinya ganti-ganti. Tadi pagi saya dengar muntah-muntah, jangan-jangan hamil. Ibu yang kita ceritain, kemudian dia cerita lagi. Walaupun kita pesen, jangan bilang-bilang loh ya, baru ibu doang ini yang saya omongin.
Akhirnya ibu tadi yang cerita ke temennya lagi, kata jangan-jangan hilang. Bu tahu nggak, anaknya si itu tuh kata tetangga sebelahnya katanya hamil. Kata jangan-jangan hilang dia. Kemudian akhirnya nyebar jadi rahasia umum. Padahal orang yang pertama kali nyebarkan informasi dia sendiri belum tahu pasti. Hanya nebak. Kok pulang malam, yang nganterin ganti-ganti, kok pagi-pagi muntah. Akhirnya dia bikin kesimpulan, itu anaknya kerjanya nggak bener, sekarang malah hamil. Itu loh bahaya. Biasanya orang yang suka begitu yang pakai kerudung apa pakai peci? Pakai belangkon, Ustaz. Aduh. Itu namanya kila waqala, mengatakan dan dikatakan dan mengatakan sesuatu yang bersumber baru katanya, tapi dia udah sebarin kemana-mana. Ini ibu kan rata-rata pada punya HP ya, pada punya grup WA ya. Kalau ada berita sesuatu apapun, sebelum kita balik share, dibaca dulu. Ini kadang sering loh saya ngetes orang itu sering nge-share info apa gitu. Begitu saya baca, panjang banget ini. Saya iseng, saya japri itu orangnya. Mas, artikelnya bagus. Mas sudah baca belum? Belum. Lah iya, itu kalau berita benar alhamdulillah. Lah kalau berita itu bohong, berarti kita ikut andil dalam menyebarkan kebohongan. Lah kalau kita ikut andil menyebarkan kebohongan, maka kita ikut bohong. Lah kalau itu berita bohong, kita share di grup, umpama grup majelis taklim. Ada grup majelis taklim. Nah, anggotanya ada berapa? 1. Umpama nih punya grup entah PKK, entah majelis taklim, entah RT, entah apa. Umpama isinya kok 100 orang, terus berita itu kita share, yang baca 100 orang, maka kita sudah bohong ke 100 orang. Dalam sekejap loh kita bisa bohongi 100 orang. Kalau dulu belum ada ini, kita bohong itu prosesnya lama. Kita ngomong ke ibu ini ngomong ke sebelahnya, prosesnya lama. Tapi sekarang cukup sekali klik. Itu ngekliknya bisa jadi sambil duduk di majelis taklim loh. Ya sambil begini nih, sambil mainan HP, dikit, ting, kirim yang nerima 100 orang, maka 100 kali kita bohong. Yang pertama, kok udah jam 8 seperempat ya? Ngaji nggak usah lama-lama ya. Yang kedua, yang tidak disukai oleh Allah, wa kasratas su'al. Kasratas su'al itu apa ya? Kasroh itu artinya banyak, pakai ta. Soal itu bisa diartikan meminta, bisa diartikan bertanya. Meminta itu halal, kalau nyolong itu baru haram. Tapi kalau kebanyakan minta, ayo, apalagi jadi profesi. Baru salam aja kita udah nggak percaya ya salamnya dia itu. Itu kalau di perumahan saya sono Bu, itu biasanya kalau sore-sore itu kadang ada yang Assalamualaikum. Itu kalau orang sini jawabnya apa? Iya. Jawab yang jujur ngapa? Kalau salamnya lagunya begini tuh loh, ya lagunya lemes. Assalamualaikum. Orang sini jawabnya jangan-jangan orang perumahan saya ketularan di sini. Itu padahal dia ngedoain loh ya. Semoga kalian selalu dalam keselamatan. Kita bilang maaf, berarti kan nggak mau didoain ya. Kenapa nggak mau didoain?
Karena kita tahu orang yang ngedoain itu orang yang suka minta. Meminta halal, tapi kalau jadi kebiasaan, kehormatan hilang. Biar dia orang kaya, kontrakannya se-RW. Ada orang sini punya kontrakan se-RW gitu. Tapi dia suka minta. Kalau misalnya nongkrong ngumpul gitu, dia perokok, cuman dia nggak pernah modal, asal datang bagi dong sebatang. Besoknya lagi bagi dong sebatang. Besoknya lagi bagi dong sebatang. Walaupun dia orang kaya, dia baru datang cukup. Orang yang lagi nongkrong, ya. Umpama ibu punya saudara, tiap datang minta. Yuk, hari ini misalnya minta buat bayar listrik, besok minta buat bayar air, besok minta buat apa aja pokoknya, asal datang minta. Dia datang baru parkir motor di depan, kita di ruang tamu ngelihat dia, apa kata ibu? Kata dia, minta apa lagi? Lah iya, itu padahal saudara sendiri loh ya. Kita udah nggak ngehargai dia lagi loh, karena asal datang minta. Maka yang nggak disukai oleh Islam itu kan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta. Maka kita latihan jadi orang mulia, latihan memberi. Lah kita itu lebih seneng latihan minta. Coba misalnya nih, ada jamaah yang berangkat umroh. Begitu pulang, oleh-olehnya mana? Ada yang pulang kampung, ada orang jalan-jalan. Mana nih oleh-oleh dari Jogja nih, dari Jogja mana nih? Bercanda apa serius? Kita itu lebih demen sering latihan jadi orang miskin daripada latihan jadi orang kaya. Kita itu demennya minta. Misalnya ada temen dapat bonus, traktir dong. Arisan. Iya, misalnya dapat arisan, dapat bonus, traktir dong. Itu kan. Lah, mau besti. Ya bukannya nggak boleh meminta, itu kan halal kan? Halal, tapi kalau jadi kebiasaan itu loh. Biar dia orang kaya, biar dia orang alim, biar dia kiai, biar dia ustadz, kalau kebiasaan minta, ya tatapaan minta mulu. Asal datang, ya bensin habis nih, seliter aja. Begitu datang, waduh rokok habis ya. Rokok aja. Ya, dia datang, wah ustadz minta. Gak bagus. Itu soal kalau dimaknai minta. Kadang soal itu dimaknai nanya. Loh, berarti nggak boleh nanya? Boleh. Menanya itu bagus, tapi kalau kebanyakan nanya, yang ditanya kesel. Kisah tanya yang sampai kebangetan itu kan kisahnya Bani Israel di awal-awal Al-Baqarah itu. Ada kasus pembunuhan ceritanya. Yang ada orang kaya tapi nggak punya anak. Ini kisah Bani Israel di awal Al-Baqarah. Makanya surat itu dikasih nama Al-Baqarah itu karena ada perintah nyembelih sapi betina. Ada orang kaya nggak punya anak, lah punya keponakan, tapi keponakannya ini pengen menguasai harta paman atau omnya itu. Akhirnya omnya itu dibunuh supaya pengen dapat hartanya itu. Begitu pamannya ini dibunuh, dia sendiri yang bikin apa namanya itu? Berita, paman saya terbunuh. Padahal dia yang bunuh. Makanya kadang kalau ada orang yang teriak-teriak, dialah pelakunya. Maling teriak, orang yang teriak-teriak somai, itu berarti dia jualan somai. Ada yang teriak-teriak bakso, jualan bakso. Makanya kalau ada yang teriak bid'ah, itu dia yang jualan bid'ah berarti. Iya, orang yang teriak-teriak itu dia yang jualan, pelakunya. Akhirnya karena orang ini memang nggak seneng sama Nabi Musa, lapor Nabi Musa,
Nggak mau dia manggil nabi. Kalau memang kamu nabi, kamu akan bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Padahal yang pelakunya dia sendiri. Oke, kata Nabi Musa, siapa takut? Nabi Musa mah pede banget, punya Allah. Langsung dia ibadah, kholwat, mohon pada Allah. Akhirnya turun perintah untuk nyembelih sapi. Kata Nabi Musa, Mas, kalau kamu pengen tahu siapa yang membunuh pamanmu, sembelih seekor sapi. Itu kalau seandainya orang itu tadi langsung nurutin, pokoknya asal sapi, beres. Pokoknya wong perintahnya nyembelih sapi. Cuman orang ini tadi kebanyakan nanya, Musa, yang disembelih sapi cewek apa cowok? Cewek, betina. Kalau sapi betina ya, bukan cewek ya. Bukan wanita, bukan ya? Bukan, sapi wanita bukan ya? Bukan. Sapi betina. Akhirnya dia harus nyari sapi betina. Kalau seandainya tadi enggak nanya, terus pokoknya yang penting sapi. Apakah dia berhenti? Enggak, nanya lagi. Musa, sapinya betina itu yang janda apa perawan? Enggak, maksudnya yang pernah lahiran apa belum gitu loh. Kata Nabi Musa, yang perawan, yang belum pernah melahirkan. Oke. Akhirnya kan semakin sulit kan, dia harus nyari sapi betina yang belum pernah melahirkan. Kemudian apakah dia langsung dijalani? Enggak, masih nanya lagi. Musa, itu sapi yang perempuan yang belum pernah lahiran itu yang udah pernah dipakai buat bajak sawah kok belum? Belum. Akhirnya makin sulit kan nyarinya. Dia nggak berhenti, masih nanya lagi. Yang warnanya bagaimana Musa? Padahal sapi itu dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai Adam Damiri, Adam Jordan, sampai Adam Kurniawan, sampai Adam, sapi itu warnanya begitu-begitu aja. Lah Musa jawabnya asal bunyi. Cari yang sapi yang kalau bahasa Qur'annya sofro. Sofro itu kuning keemasan. Mau nyari kemana? Kalau sapi putih banyak, yang coklat apa keiteman ya banyak, merah coklat tua banyak. Lah kalau kuning keemasan nyarinya kemana? Akhirnya dia harus nyari sapi betina yang belum pernah melahirkan, yang belum pernah dipakai buat bajak sawah, dan yang warnanya kuning keemasan. Akhirnya kan ngerepotin sendiri ya. Akhirnya dicari cora-cora, cari muter, ketemu. Punya anak yatim yang tinggal di pinggiran hutan. Persis sapi betina yang ciri-cirinya itu warnanya kuning keemasan. Disamberin, Mas Reza, umpama yang punya itu Reza namanya. Yang ada Reza kok buat contoh, ya Jaya, gak apa-apa ya Jaya. Ini sapinya, sapi punya sampean. Iya, punya saya ini. Mau dijual nggak? Jual lah. Orang Madura kebetulan kali ya. Saya orang Jawa Pak Ustaz. Orang Jawa, iya. Ini sapinya dijual kan? Dijual. Berapa nih? Berapa? Gitu. Oh, umpama, dah saya tawar dah 20 juta. Jangan. 30, jangan. 40, jangan. 100, jangan. Terus maunya berapa? Saya mau sapi saya ini dibeli dengan emas seberat sapi saya. Oh, set dah. Kalau orang Betawi set dah. Akhirnya karena dia udah kepalang apa namanya itu ya? Palang tanggung, dijabanin. Harta punya pamannya tadi dijual semua buat beli emas, pas memang dapat seberat dengan sapi itu. Akhirnya sapi itu dibeli, dibawa pulang, disuruh nyembelih, disembelih oleh Nabi Musa, kemudian buntutnya dipakai buat nyabet itu mayit, sabet bet, bangun, begitu bangun ditanyain, yang bunuh kamu siapa? Tuh orangnya, ponakannya tadi. Akhirnya ponakannya tadi yang ditangkap akhirnya dihukum mati. Ya makanya ada pepatah, orang yang gali lubang dia akan kecemplung sendiri. Yaitu kisah yang menyulitkan gara-gara banyakan nanya. Ini besok pagi ini, besok Sabtu kan suami pada libur ya.
Nah, ketika suami libur, ibu iseng-iseng nanya, ya yang beb, gitu manggilnya suami, ya yang beb apa manggilnya? Apa papi gitu. Lah biar tua tambah mesra loh. Ini kadang kita itu kan panggilan kan mengalami pergeseran ya. Kalau masih muda, begitu tua, begitu masih muda, yayang. Begitu udah punya anak, misalnya anaknya namanya Reza, bapaknya Reza. Nanti udah agak tuaan, bapak lu. Nanti udah tuir, bapaknya hilang, ganti lu. Loh, orang nyuguhin minuman aja nih loh, ini kan. Kan udah pernah saya contohin kan ya? Dulu pernah saya contohin kan? Nih kalau nganten baru tuh lengkap begini nih. Ada tutup, ada tatakan. Iya kan? Nganten baru. Ntar kalau udah punya anak satu, hilang dulu yang ini nih, hilang nih. Ini hilang nih. Punya anak 2, ini hilang. Punya anak 3, lakinya pulang kerja pengen ngopi. Ngaku tuh kan. Mak ngopi, kopi bikin diri. Umpama besok pagi hari libur, ibu pengen nyenengin suami. Terus ya yang beb, lah contoh aja kok diprotes mulu ya. Iya gitu biar kelihatan mesra gitu. Ini saya mau ke pasar, hari ini masakin apa? Lah umpama suami ngomong, udahlah yang penting ada kuahnya. Lah kalau suami yang penting ada kuahnya, kan terserah ibu mau masak apa kek, yang penting ada kuahnya. Mau singkong dikuahin ya terserah, yang penting ada kuahnya. Lah kadang ibu itu kan kebanyakan nanya, nih kuah santan apa kuah bening? Santan. Lakinya ngomong apa? Bening. Ini bayem apa biasanya sayur bening apa? Katuk. Kata lakinya katuk. Ini katuk yang muda apa yang tua? Yang muda. Akhirnya ibu harus nyari katuk yang muda untuk sayur bening. Orang sini kalau belanja di pasar mana, Bu? Sono. Nah, umpama ke sono karena udah kadung iyain katuk, umpama katuk di situ nggak ada. Muter lagi, pasar mana lagi? Muter. Akhirnya sampai udah 5 pasar disamperin katuk nggak ada. Kenapa sampai 5 pasar diputerin? Gara-gara dia banyakan nanya. Coba kalau suaminya tadi bilang, udah yang penting ada sayurnya. Lah ya kan sedapet-dapetnya kayak mau bayam, mau kangkung, mau kol, apa yang penting bisa dikuahin. Kebanyakan nanya boleh, enggak dilarang, tapi kalau kebanyakan. Ini ada cerita santri. Rata-rata santri itu biasanya itu dikasih amalan. Ijazah, kalau bahasa santri itu ijazah. Misalnya begini, santri nanti sebelum pulang amalin Bismillahirrahmanirrahim umpama. Terus santrinya bilang, "Qabil tuh, saya terima Kiai." Wah, itu kapan ya gitu? Saya terima. Lah itu santri mau baca bismillah sekali kek, 2 kali kek. Terserah, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, terserah, yang penting bismillah. Coba kalau santri itu kebanyakan nanya. Santri ini apalin bismillah. Terus santrinya nanya lagi, enggak langsung dia terima, tapi nanya lagi. "Oh, saya bacanya berapa Kiai?" Nah, terus kiainya kalau ngomong 5.000. Waduh, berat kan ya? Lah kalau dia udah berhenti, selesai, mau dibaca pagi, sore, siang, malam kan nggak apa-apa. Lah kalau dia nanya lagi, "Itu yang 5.000 saya bacanya kapan Kiai? Jam 1 malam?" Sesuatu yang awalnya ringan jadi berat gara-gara banyakan. Akhirnya awalnya yang masak yang penting ada kuah jadi berat gara-gara banyakan. Enggak usah nanya, ya salah juga. Ya nanya tapi jangan
Nah iya, nyenengin suami. Biasanya kan nggak pernah kompromi. Kalau masak aja lo, umpama nyenengin. Ya yang pagi ini mau masakin apa? Lah kan mau nyenengin niatnya yo. Tapi karena kebanyakan nanya, akhirnya ya repot sendiri. Yang ketiga yang tidak disukai oleh Allah, wa idha'atal mal. Kata yang pertama kan qila wa qal, yang kedua kasratas sual, yang ketiga idha'atal mal. Idha'atal mal itu menyia-nyiakan harta. Wah, memang ada orang menyia-nyiakan harta. Boros ya. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wes ngantuk. Innal mubadzirin wala tubadzir tabdzira, jangan mubadzirkan harta dengan sebenar-benarnya mubadzir. Karena orang-orang yang mubadzirkan harta itu kanu, mereka itu ikhwanas syayatin, saudaranya. Tuh tahu. Bukan hanya teman, saudara. Ikhwan itu artinya saudara. Orang yang suka menghambur-hamburkan boros itu bukan hanya temennya tapi saudaranya. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya ya. Lah, ukuran mubazir itu gimana? Ukurannya mubazir itu gimana? Ukurannya? Sesuatu yang sampai melampaui batas kebutuhan. Kalau selama itu masih butuh, itu belum kategori mubazir. Atau mungkin kadang kita membuang sia-sia sesuatu yang kadang dibutuhkan orang lain. Asal kita nggak suka, buang. Kalau buang di tempat sampah masih ada harapan diambil orang. Nah, kadang buangnya di got, yang ngambil siapa? Lah iya, itu kalau berupa logam, kalau makanan, kalau bentuk apa kek. Kalau memang benda itu sekiranya masih ada manfaatnya, yo wis dipisahin. Di lain tempat banyak orang yang sangat butuh. Makanya kadang, mohon maaf ya, di depan ibu ada air minum. Kadang ada orang minum baru ditusuk dikit ditinggal, ditusuk dikit ditinggal. Itu saya kalau ingat, kalau di daerah mertua saya kalau musim-musim begini udah kesulitan air. Hampir tetangga sekampung sama Ustadz Jamroni. Oh iya kan? Hampir sering kekurangan air. Kalau di sini kadang you minum tusuk dikit tinggal, tusuk dikit tinggal. Kalau memang nggak begitu perlu, ya wes biarin utuh. Kalau memang masih ada sisa, jangan malu untuk dibawa pulang. Kalau memang kepentok-kepentoknya udah dibawa pulang kok malu, di luar itu banyak tanaman. Siramkan ke situ. Masih manfaat buat tanaman. Jangan sampai, ini kan karunia Allah, jangan sampai disia-siakan. Ya tadi kemarin apa kapan saya lihat di Rorotan ke sono itu ada mobil tangki dikerubungin banyak orang. Itu mungkin pam mati atau apa saya nggak tahu. Kemarin sore bener. Daerah Al-Watoniyah Rorotan sana loh. Itu ada Indomaret atau Alfamart, itu ada mobil tangki, Drijen itu apa? Botol aqua itu loh. Botol aqua. Nah, galon berjejer. Ini mungkin kan lagi kekurangan air kan di situ. Sementara kita yang berlebihan asal tusuk dikit buang. Makanya kadang kalau ada acara maulid atau acara apa, ya Allah saya ngelihat air dibuang-buang. Padahal saudara kita di tempat lain lagi kekurangan air. Nih, kalau memang kepentok-pentoknya ya wis tanaman di luar banyak, siramkan di situ. Makanan kadang ya begitu. Kalau di daerah saya masih banyak yang nyari, orang keliling nyari nasi buat bebek.
Asal pagi itu depan rumah ada yang, "Assalamualaikum Pak Ustadz, nasi saya ambil ya." Yo. Ini kita kadang kalau lagi kondangan ambil dikit, padahal yo apa aja diambil, makan dikit diumpetin di bawah kolong. Tapi bukan orang sini mah kalau makan dihabisin. Pulang. Iya ya. Kalau memang nggak selera makan, ya wis, nggak usah biar orang lain. Nah, kalau itu nasi kemudian dibuang, akhirnya kemudian paling dibuang di tempat sampah. Kecuali kalau memang nasinya itu dikumpulin, kemudian ada yang nampung, dijemur, masih bisa jadi duit. Apa nasi kering loh, kadang ada yang nyari kan ya. Atau mungkin yang punya piaraan ayam kayak bebek kayak masih bisa ada manfaat ya. Kalau cuma di tempat sampah kemudian sampai 2 hari baunya, ya Allah, itu kan mubadzir, sesuatu yang mubadzir. Beberapa tahun ini, tahun baru saya perhatikan, alhamdulillah petasan udah mulai berkurang, nggak kayak dulu. Iya, orang nyalain petasan itu kadang kan kayak orang aneh ya. Kalau nyalain kecil katanya nggak kerasa, nggak berasa. Lah giliran nyalain gede, kupingnya ditutup. Lah kalau pengen suaranya gede, nyalain yang gede, dengerin begini nih. Nah, ini petasannya langsung diginiin. Nah, itu mantep tuh. Lah silakan malam tahun baru pada melek-melek monggo. Tapi alangkah baiknya duit yang ada itu dibelikan yang manfaat. Beli ikan, beli ayam, ya syukur-syukur saya diundang bocah makan. Lah iya. Itu dibeliin maka ikan kayak ayam kayak kemudian dibakar dibagiin ke tetangga, wis itu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu yang mungkin bisa menghindarkan bala. Petasan, apalagi trompet. Tahun baru niup trompet, takutnya Israfil kaget. Israfil itu sekarang itu kalau menurut hayalan saya, ini hayalan saya Bu, itu trompet udah dielus-elus. Itu udah dielus-elus, kapan ini nunggu perintah tiup ya. Udah kayak film Sidul itu dulu yang pakai yang akhirnya Atun kegencet. Lah mungkin sekarang Israfil itu lagi begitu, nunggu perintah. Takutnya orang kebantenan tahun baru pada niup trompet, bayangan Israfil, wah ini jangan-jangan udah turun perintah, langsung dia diambil, ditiup, wah selesai kita. Langsung wallahu alam bisawab. Nah, iya. Silahkan berpesta, tapi yang ada manfaatnya, dibagi ke tetangga kanan kiri saudara kan yuk bagus toh ya. Jadi ada 3 hal dalam hadis dalam riwayat Bukhari Muslim yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Allah itu wa karihalakum, Allah tidak suka dari kalian qila wa qala, sesuatu yang belum jelas tapi kita sudah menginformasikan ke orang lain. Yang kedua wa kasratas su'al, kebanyakan bertanya atau kebanyakan minta. Yang ketiga adalah wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Semoga ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik. Amin ya rabbal